Ada seorang wanita bernama Grace lagi mandi santai. Tiba-tiba ada seorang perampok masuk, tapi Grace nggak peduli tuh. Di situ perampok sadar ada pemilik rumah. Kaget banget karena dia lagi kencing tuh. Tapi dia melihat ekspresi Grace ini biasa aja. Jadi dia bingung dong. Sepertinya Grace ini lagi kacau banget tuh hatinya. Bahkan barang yang dicuri pun nggak peduli. Grace ini ngomong dengan santuinya. Lu pingin barang apa? Ambil sendiri tuh. Nanti kalau mau keluar jangan lupa pintunya ditutup. Jack di sini terheran-heran banget dong. Nah, nggak sengaja Jack melihat ada obat di atas meja. Dia ngerti nih akhirnya. Ternyata Grace ini mau coba bunuh diri. Tapi di situ ketika Jack melihat obatnya, ternyata itu vitamin cuy. Grace ini terkejut dan langsung bangun. Dia memastikannya dan ternyata benar dia salah minum obat. Pantesan dia nggak mati-mati dari tadi. Gitu mungkin katanya ya. Dia segera cari obat lain dong. Saat di kotak PDKK, Jack bantuin tuh cari obat yang cocok buat bunuh diri. Di situ Grace langsung minum semuanya. Lalu balik lagi ke bak mandi. Jack di situ nutup pintu dan mengambil sebuah televisi yang gede banget ya. Dan dibawalah TV itu ke mobilnya. Di tengah perjalanan nih saat belum jauh, Jack berhenti. Dia ngerasa kayak nggak tenang gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah Grace. Ia segera membantu Grace untuk mengeluarkan obatnya itu. Di situ Grace muntah-muntah tuh. Setelah itu Jack membawa Grace ke kamarnya karena khawatir Grace ini bakal bunuh diri lagi. Akhirnya Jack nungguin di situ tuh. Sambil nunggu dia musikan dulu gitu kan. Kayaknya dia betah banget di rumah itu. Wajar saja karena Grace ini orang kaya ternyata. Saat malam tiba, saat Jack lagi nonton TV nih, Grace ini udah sadar. Dia bingung kenapa gue masih hidup aja. Dan kemudian dia nanya ke Jack, kenapa lu belum pergi? Dan lu juga yang ganti pakaianku. Udahlah nggak usah pedulin gua. Jack pun menjawab, gue takut lu bunuh diri lagi. Makanya gue nunggu di sini. BTW itu karena tetemu gede, takut gue engas, jadi sekalian bajumu gue ganti. Singkat cerita, Grace ini agak mabuk ya. Dan ketika Grace udah mulai tenang, Jack nanya ke Grace kenapa dia mau bunuh diri. Ternyata Grace ini diselingkuhin sama pacarnya cuy. Dia sakit hati banget tuh katanya. Jadi pingin bunuh diri. Singkat cerita, saat Grace lagi di luar nih, lagi nelpon, Jack ngelihat kalau Grace ini lagi emosi kayaknya tuh. Tapi dia tetap santuy sambil makan gitu. Abis itu Jack menemani Grace. Mulai dari curhat, nonton bareng, minum bareng. Di situ Jack ngerasa ada yang berbeda nih. Ini adalah pertama kalinya Jack merasakan hal seperti ini cuy. Di keesokan harinya saat Grace ini bangun tidur, dia marah nih ke Jack karena udah ngegagalin rencana bunuh dirinya dan ngusir Jack dari rumahnya. Tapi di sini Jack gak nyerah. Dia pingin buat Grace ini bahagia. Dia juga menawarkan menu makan malam untuknya. Kamu pingin makan apa nanti malam? Setelah makan nanti kalau memang kamu masih pingin bunuh diri, di situ Jack gak akan menahannya lagi. Dan akhirnya Grace pun setuju. Mereka keluar nih beli bahan makanan. Di jalan mereka melihat pemandangan indah, menikmati cuaca yang indah. Kayaknya hati Grace ini di sini udah membaik ya. Keduanya bisa saling tertawa seperti pasangan gitu. Singkat cerita, saat Jack lagi sibuk di dapur nih, dia berpikir ini adalah makan malam pertama dengan Grace. Semuanya harus berjalan dengan lancar. Terus dia ke mobil nih untuk mengambil jas hasil curian. Di situ juga Grace dandan cantik banget cuy. Keduanya saling memandang tuh, senyum-senyum salting gitu. Ditemani cahaya lilin, semuanya terlihat romantis. Katanya Grace ini nggak pernah merasakan makan malam yang seperti ini cuy. Malam itu keduanya terlihat asik mengobrol. Saat itu Grace curhat nih. Katanya cowoknya ini nggak pernah serius ke dia. Jadi dia ini kayak dipermainkan gitu, hanya pelampiasan saja. Nggak pernah dapat perhatian. Padahal Grace ini bucin banget sama pacarnya. Dia merasa hidupnya ini payah. Jack kemudian ngajak Grace untuk berdansa. Mereka sungguh menikmati dunia banget. Main catur, main game, karaokean bareng, renang bareng. Semuanya itu di rumah Grace karena memang fasilitas rumah itu. Grace di sini seneng banget. Jack ini ngasih nasihat kalau hidup itu berharga. Hidup itu berarti. Kalau sebelumnya tidak bahagia, bukan berarti masa depan gak bakal bahagia. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba Grace ini ingat mantannya lagi cuy. Perasaannya ini mulai nggak stabil lagi tuh. Dia melampiaskan kemarahannya ke Jack tuh. Wah, pokoknya di situ bener-bener Grace ini marah-marah nggak jelas ngomong apa nggak tahu gitu ya. Sampai Jack ini diam aja dan Grace nelpon pacarnya gitu. Tapi mungkin nggak ada respon ya. Nah, di sini Jack berpikir, wah ini kayaknya nih bakal bunuh diri lagi nih. Akhirnya si Jack pun pergi dan Grace melihat Jack ini mau pergi. Grace sangat kesal di situ. Kali ini dia benar-benar stres lagi. Nah, saat Jack lagi berada di pom bensin, dia ngerasa tuh kayak hatinya tuh nggak tenang. Dia coba nenangin diri sendiri. Lupakanlah, aku ini cuma pencuri, nggak usah jadi sok pahlawan. Tapi cuy di situ Jack nggak bisa menahan diri. Dia kayaknya udah cinta banget tuh sama Grace. Akhirnya Jack kembali ke rumah Grace lagi cuy. Dia ngetuk pintu di situ nih, tapi di situ nggak ada jawaban. Nah, ternyata Grace ini ada di kolam renang. Langsung dia ngangkat Grace. Dia coba ngasih nafas buatan buat Grace gitu ya. Dan tiba-tiba
Tiba-tiba Grace pun akhirnya tersadar. Akhirnya Grace di sini bisa selamat lagi cuy. Abis itu Jack buatin kopi untuk Grace. Nah, ketika mau pergi nih, Grace nyuruh Jack buat tetap di sini. Grace nggak mau Jack pergi. Akhirnya mereka berdua berbaring sambil pelukan gitu. Katanya Grace ini nggak pernah tuh merasakan kenyamanan yang seperti ini. Di keesokan harinya, ketika Jack bangun duluan nih, dia natapin wajah Grace tuh sambil senyum-senyum gitu. Kayaknya dia baru menemukan arti apa itu cinta. Nah, saat Jack lagi bikin minuman nih, tiba-tiba ada mantan Grace datang dengan pacarnya. Pria itu bilang kalau Grace ini punya penyakit halu dan rumah ini bukan milik Grace, tapi miliknya. Tapi di sini Jack tetap berpihak pada Grace karena Grace nggak mau terlihat lemah. Dia ngomong tuh sama mereka berdua, mantannya sama selingkuhannya itu. Ternyata selingkuhannya mantan Grace ini adalah sahabat Grace sendiri cuy. Wah, pokoknya Grace ini ngebacotin mereka berdua tuh. Akhirnya Jack mengajak Grace pergi. Dia membawa Grace ke rumahnya. Tapi saat di rumah, Jack ini kaget. Rumahnya ini berantakan banget. Tapi di situ Grace tetap menerimanya. Dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia dengan saling mencintai. Wah, gue di sini bisa menyimpulkan ya, kalau kekuatan cinta itu memang gede banget ya, bisa merubah hati seseorang. Dan Jack ini memang bener-bener perampok sejati ya, karena dia berhasil merampok sesuatu hal yang paling berharga di dunia ini, yaitu hati seorang wanita. Anjay, kelas, lebeo.